pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dasar hukum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Anak yang menjadi korban tindak pidana diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual. Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kepada anak korban. Restitusi bagi anak korban dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Dalam hal pihak korban sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh restitusi dapat diajukan oleh lembaga seperti LPSK, LBH, dan lembaga yang menangani perlindungan anak. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan. Sebelum putusan pengadilan, restitusi diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan, dapat diajukan melalui LPSK, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi. Lampiran permohonan restitusi memuat fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, dan bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari satu orang, pengajuan permohonan restitusi dapat digabungkan dalam satu permohonan restitusi. Restitusi pada tahap penyidikan. Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Pemeriksaan kelengkapan dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal pengajuan permohonan. Apabila permohonan kurang lengkap, penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Apabila tidak melengkapi, pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK. Penyampaian penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penyidik kepada LPSK dilakukan setelah permohonan restitusi pemohon dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama 7 hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Permohonan lengkap yang terlampir dalam berkas perkara dikirimkan penyidik kepada penuntut umum, termasuk hasil penilaian besaran permohonan restitusi dari LPSK apabila ada. Restitusi pada tahap penuntutan.
Penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan atau dalam proses persidangan. Untuk pelaku anak, penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversi. Pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Apabila permohonan kurang lengkap, penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Apabila tidak melengkapi, pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi. Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK. Penyampaian penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penuntut umum kepada LPSK dilakukan setelah permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 hari setelah permohonan penilaian diterima. Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Tata cara pemberian restitusi. Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi. Jaksa menyampaikan salinan putusan kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 hari sejak salinan putusan BHT diterima. Pelaku setelah menerima salinan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, wajib melaksanakan putusan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 hari. Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua. Pelaku atau orang tua melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Pengadilan kemudian mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Sekian dan terima kasih telah bergabung di Badilum Learning Center.